Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, cukup lama saya tidak membuat konten selama masa PPKM ini, dan kini kembali saya ingin coba menaikkan satu perbincangan tema yang kebetulan tepat pada hari ini tanggal 5 September 2021, yaitu terdapat peringatan atau haul dari sebuah pondok pesantren yang menjadi pusat pergerakan dakwah yang cukup terkenal bukan hanya di Indonesia tetapi juga di lintas negara di dunia, yaitu Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah TQN yang berpusat di Suralaya. Pondok pesantren Suralaya ini yang didirikan oleh Abah Sepuh pada tahun 1905, di mana pada waktu itu dalam sejarah modern Indonesia pun baru mulai bibit-bibit lahirnya kesadaran untuk meraih kemerdekaan, untuk mencapai kemerdekaan yang ditandai dengan lahirnya organisasi-organisasi di tingkat nasional, baik dari pergerakan kaum Islam maupun kaum nasionalis seperti Serikat Dagang Islam ataupun Budi Utomo. Kisarannya di antara awal-awal abad 19 itu, yaitu 1900-an. Nah, pondok pesantren Suralaya yang didirikan oleh Syekh Ahmad Mubarak ini itu sebuah pesantren di sebuah perkampungan Godebag namanya, di Tasikmalaya, dan pesantren itu didirikan sebagai pusat pengajian. Akan tetapi karena pendirinya ini adalah seorang yang berkhidmat kepada gurunya Syekh Tolha Kalisapu Cirebon, seorang mursyid Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah, maka ketika gurunya berkunjung pada tahun 1907 dan dia melihat pondok pesantren tersebut bisa menjadi syiar baru dan menjadi pusat daripada dakwah Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah di masa yang akan datang, maka pada saat itu dia berkeinginan mengangkat Abah Sepuh ini untuk menjadi mursyid. Maka hal itu terwujud, yaitu pada tahun 1908 saat mana Abah Sepuh atau Syekh Ahmad Mubarak ini telah berusia 74 tahun. Beliau diangkat sebagai mursyid dari Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Mulailah sejak itu Suralaya, pondok pesantren Suralaya terus mengembangkan diri dan menebarkan dakwah tarekat ini dengan banyak menghasilkan murid-murid, banyak menghasilkan penerus daripada tarekat ini, bukan hanya di wilayah Nusantara tetapi juga meluas ke berbagai negara, terutamanya di Asia Tenggara, Brunei, Singapura, Malaysia, Thailand,
eh, dan banyak lagi. Bahkan menurut penelitian Jamak Saridahwir, TKN ketika berusia 115 tahun, kini 116 tahun, itu sudah memiliki murid jutaan orang dan tersebar di berbagai dunia, bukan hanya di Asia tetapi juga merambah ke Australia, Eropa, dan Amerika Serikat. Artinya peminat untuk belajar tarekat di seluruh dunia itu sangat besar, dan Suralaya melalui tarekat Qadiriyah Naksabandiyahnya ini menjadi pintu gerbang perkembangan tarekat di dunia saat ini. Kita mengetahui memang tarekat ini didirikan oleh seorang ulama Nusantara dari Sambas, yaitu Syekh Ahmad Khatib Sambas. Yang berangkat dari dua tarekat besar di dunia, yaitu tarekat Qadiriyah dan tarekat Naksabandiyah. Nah, Syekh Ahmad Khatib Sambas, seorang ulama Nusantara yang bermukim di Mekah ini, setelah mendapatkan kemursidannya baik dari tarekat Qadiriyah maupun tarekat Naksabandiyah, nah, dia menggabungkan menjadi satu tarekat baru, jalan baru, yang kemudian dia semaikan, dia tanamkan kepada murid-muridnya, khususnya dari Nusantara, dari tanah Jawi. Dan dia memiliki 3 murid yang kemudian menjadi mursyid TKN di Nusantara yang utama, yaitu Syekh Tolha Kalisapu Cirebon, yaitu di Cirebon, dan kemudian Syekh Karim Nawawi dari Banten, dan Syekh Khalil Bangkalan dari Madura. 3 mursyid inilah yang kemudian menyebarluaskan tarekat Qadiriyah Naksabandiyah di seluruh tanah Nusantara. Khusus untuk TKN yang dipimpin oleh Syekh Tolha Kalisapu Cirebon, kemudian dia menghasilkan seorang mursyid yang bernama Syekh Ahmad Mubarak bin Nur Muhammad, dan kemudian meneruskan kepada putranya, yaitu Sayyiduna Mukarram Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin radhiyallahu anhu. Bukan hanya meneruskan kemursidan dari ayahnya, tetapi juga memimpin pondok pesantren Suralaya tersebut yang kini telah berusia 116 tahun, sebuah usia yang cukup panjang yang melintasi dari 3 generasi di dalam sejarah panjang Indonesia, yaitu sejarah awal kemerdekaan Indonesia, dan kemudian sejarah saat-saat mengisi kemerdekaan Indonesia, dan pada era kini, yaitu di era pembangunan milenium, di era digital yang semuanya memasuki dunia baru dalam dunia digital. Maka pondok pesantren yang dipimpin oleh Abah Anom tersebut pun melakukan banyak inovasi, di mana lewat tarekat Qadiriyah Naksabandiyahnya dia memperluas pengikut, memperluas murid-muridnya bukan sampai ke pelosok negeri ini, akan tetapi juga ke seluruh dunia. Karena apa yang dilakukan oleh Abah Anom dalam memimpin kemursidannya di TKN
itu memberikan warna baru, yaitu mendekatkan tarekat di dalam kehidupan yang bersentuhan dengan problematika sosial, dan menghilangkan image bahwasanya tarekat itu adalah sesuatu hal yang asing, sesuatu hal yang utopis. Akan tetapi Abah Hanum memberikan satu sentuhan pendekatan untuk bertarikat itu dengan cara-cara yang sangat humanis, cara-cara yang sangat populis, dan juga memberikan problem solving yang dibutuhkan oleh masyarakat kini. Salah satunya adalah terobosan yang dilakukan oleh Abah Hanum lewat Pondok Pesantren Suralaya adalah dia mendirikan yang disebut dengan Inabih, satu institusi pusat rohani untuk rehabilitasi para pecandu narkoba atau korban dari zat-zat adiktif. Yang ini adalah problem sosial, problem masyarakat, dan juga menjadi problem nasional dan problem dunia. Karenanya Inabih yang didirikan oleh Abah Hanum ini itu hingga kini telah menghasilkan puluhan ribu remaja yang terkena menjadi korban narkoba, telah disembuhkan, mampu direhabilitasi dengan pendekatan tarekat, pengamalan zikir baik jahar maupun kopi, dan juga mandi taubat pada malam hari. Ini terapi ini ternyata cukup efektif dan diakui oleh berbagai kalangan, sehingga akhirnya Inabih bukan hanya berdiri di Suralaya, tapi kini di Malaysia pun berdiri, di Terengganu, di Kedah maupun di Kuala Lumpur. Karena ini menjadi satu metode yang efektif, efisien, dan terbukti hasilnya. Belum lagi apa yang berkembang saat ini di era zaman kini, yaitu juga akibat banyaknya pemuda terpapar dengan ideologi yang salah, ideologi kekinian, ideologi yang new modernis, yang membawa akhirnya kepada hilangnya jati diri sebagai seorang manusia, hilang jati diri sebagai remaja yang menjadi harapan bangsa dan negara serta agama. Maka kini muncul menjadi satu pusat perhatian masyarakat kini, yaitu dengan berdirinya tasawuf underground yang berafiliasi kepada TKN juga, sebuah gerakan tasawuf di kalangan remaja, di kalangan pemuda yang mendapatkan cap sosial seakan-akan menjadi manusia yang terbuang karena kehidupannya dilumuri dengan dosa, dilumuri dengan hal-hal yang negatif di mata masyarakat, bertato, dan hal-hal yang dianggap di luar daripada norma-norma keumuman yang berlaku di masyarakat. Tetapi mereka memiliki kesadaran membangunkan dirinya sendiri dan menemukan jati dirinya sendiri melalui dengan apa yang mereka namakan dengan tasawuf underground ini nih. Ini adalah satu contoh bahwasanya tasawuf itu bukan hal yang di luar daripada jangkauan kehidupan manusia yang normal, tetapi tasawuf juga memberikan solusi, memberikan jalan keluar bagi kehidupan dan bagi problem sosial yang ada. Saya ingin mengucapkan tentu saja selamat haul untuk Abah Hanum Pangersa, Sayyiduna Mukarram Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin radhiyallahu anhu, dan juga tentu saja kepada
Pondok Pesantren Suryalaya yang kini berusia 116 tahun. Semoga Suryalaya terus menjadi lilin-lilin yang menerangkan, yang memberikan penerangan kepada masyarakat di sekitarnya. Teruslah bercahaya dan terang benderang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.